Bahasan kita kali ini adalah menakar seberapa besar peluang terwujudnya Partai Super TBK versi Pak Jokowi. Akankah segera terwujud ataukah hanya sebatas angan belaka? Pak Jokowi menyampaikan ide dalam menjalankan sistem kepartaian, di mana beliau menyebutkan ke depan idealnya sebuah partai itu terbuka, yaitu dimiliki oleh seluruh anggotanya. Sehingga kebijakan partai tidak hanya ditentukan oleh ketua partai maupun elit partai saja, melainkan juga oleh seluruh anggotanya secara demokratis. Apabila kita telaah lebih dalam, pernyataan yang disampaikan oleh beliau itu lebih kepada sebuah harapan atau keinginan. Dan itu bisa dilakukan oleh partai manapun di Indonesia. Menanggapi lontaran Pak Jokowi tersebut, banyak partai, bahkan bisa dikatakan semua partai, mengaku sudah melakukan itu secara berjenjang, mulai dari anak ranting hingga pusat melalui kegiatan yang dinamakan musyawarah. Itu memang benar kenyataannya, namun tetap saja adanya arahan tertentu, biasanya untuk mengakomodir kepentingan tokoh sentral yang sangat dominan di dalam partai bersangkutan. Selama ini, kegiatan musyawarah partai di semua tingkatan dilakukan secara tatap muka dan tentu saja terbatas. Cara seperti ini membuka peluang terjadinya penggiringan ke arah yang sudah digariskan dari pusat. Untuk meminimalisir hal yang disebutkan tadi, sekarang ini sudah sangat mungkin, apakah itu rapat, apakah musyawarah, dan pertemuan lainnya, bisa dilakukan secara virtual. Keuntungan cara ini antara lain partisipasi lebih besar, waktu lebih leluasa, dan tidak memerlukan biaya transportasi maupun akomodasi yang sangat besar. Kembali ke ide Pak Jokowi tadi. Apakah beliau benar-benar ingin mendirikan partai baru atau tidak? Belum bisa kita simpulkan, karena semua itu bisa saja hanya berupa sebuah harapan. Sebaliknya, jika memang beliau berkeinginan mendirikan partai baru, realita yang kita saksikan selama ini, baik semasa beliau masih menjabat presiden maupun setelah purna tugas, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap beliau masih terlihat nyata. Tak dapat dipungkiri, apa yang terjadi di kediaman beliau di Solo, masyarakat berbondong-bondong, bahkan rela antre untuk langsung bertatap muka, bersalaman, serta berfoto. Itu saja. Di mata orang awam, hal itu biasa-biasa saja. Karena ketika beliau masih menjabat sebagai presiden, yang seperti itu tidak bisa dilakukan. Ada aturan protokoler yang membatasi. Tapi di mata seorang politisi, adalah warning bagi mereka agar tidak menganggap sepele. Kedua pendapat itu memiliki kebenaran masing-masing, baik pandangan awam maupun politisi. Ada kalangan yang suka dan ada yang tidak senang, serta menganggap ada kegiatan politik di situ. Benarkah itu kegiatan politik? Bagi saya, nonsens. Namun sebaliknya, bahwa itu memberikan keuntungan politik, yes,
Dampaknya luas dan besar. Yang datang ke kediaman beliau mulai dari orang biasa, tokoh, hingga pejabat aktif di pemerintahan. Mereka datang dari berbagai tempat di Indonesia. Bahkan ada juga tamu dari negara lain. Meski yang datang terbilang banyak, namun itu hanyalah sampel. Dan yakinlah bahwa yang tidak datang, yang tidak bisa datang, namun penggemar beliau jumlahnya jauh lebih banyak di luar sana. Artinya apa? Jika beliau membuka ruang yang besar untuk menampung animo masyarakat, seperti sebuah partai misalnya, saya yakin akan mendapatkan dukungan besar. Ini adalah peluang yang terbuka lebar untuk berdirinya sebuah partai besar. Selama ini jaringan perkumpulan yang berafiliasi dengan Pak Jokowi hampir merata di seluruh pelosok negeri, seperti Projo, Joman, dan pendukung-pendukung lainnya atas nama relawan. Jika semua konsep sudah rampung, maka jaringan yang saya sebutkan tadi cukup ganti kostum dan lambang, maka struktur yang disyaratkan dalam undang-undang partai politik, 60% provinsi, 50% kabupaten kota dalam provinsi, dan 25% kecamatan dalam kabupaten kota adalah keniscayaan. Faktor ini dan setiap ada partai baru sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap partai yang sudah ada dengan berbagai kemungkinan, setidaknya akan menjadi rival. Di dalam ruang politik, semuanya dinamis, tidak ada teman sejati dan tidak ada musuh abadi. Yang senantiasa terjadi adalah melakukan apa dan mendapatkan apa. Ketika kepentingan berbicara, maka semuanya akan mencair. Itulah dinamika yang terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Besarnya sebuah partai tidak hanya tergantung pada luasnya jaringan struktur dan historis, melainkan tergantung pula pada banyaknya jumlah simpatisan partai tersebut. Simpati rakyat mungkin karena rekam jejak perjuangan partai, bisa juga karena ketokohan di dalam partai, atau karena ada orang yang ditokohkan oleh partai. Setiap hadirnya sebuah partai baru, bisa dipastikan sebagian simpatisan dan pendukung, bahkan kadernya, merupakan irisan dari partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja besar kecilnya relatif. Jika partai TBK yang dicanangkan akhir-akhir ini terrealisasi, kemudian Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh sentral di dalamnya, maka bisa dipercaya irisan terbesar terjadi terhadap PDIP. Karena sejak tahun 2004, beliau sudah menjadi bagian dari partai tersebut. Akan halnya Pak Jokowi, ketika beliau masih berada di dalam PDIP, banyak kalangan yang meyakini besarnya PDIP karena faktor Pak Jokowi. Namun ada juga anggapan sebaliknya, besarnya nama Pak Jokowi karena PDIP. Mana yang benar? Biarkan waktu yang akan menjawabnya. Kita tunggu. Terima kasih.